nggak kamu nonton video yang bilang kalau kamu susah fokus berarti kamu ADHD? Kalau kamu sering nangis berarti itu tandanya kamu depresi. Kalau kamu tiba-tiba menghindari orang, menjauhi seseorang, berarti kamu tandanya avoidant. Tapi dari situ semua membuat kamu akhirnya berpikir bahwa benar nggak ya aku seperti ini? Kayaknya iya deh, aku banget. Tetapi gimana kalau itu ternyata salah diagnos gitu? Dan gimana ya kira-kira dampaknya ke diri kita? Perkenalkan, aku Durah Amajida, psikolog klinis di Klik Psikolog. Aku akan menjelaskan terkait dengan mislabeling diagnosis, di mana ketika kita salah menamai apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami pada diri kita sendiri. Apa itu mislabeling diagnosis? Yaitu bagaimana ketika seseorang itu memberi label gangguan mental kepada dirinya sendiri, atau biasa kita sering menyebutnya dengan self-diagnose, atau kepada orang lain hanya dari potongan gejala saja, bukan dari keseluruhan hasil asesmen psikologi yang dilakukan. Mislabeling diagnosis itu seringkali terjadi akhir-akhir ini dan banyak sekali relate dengan diri kita sendiri. Salah satu penyebab terbesarnya adalah sosial media, di mana di sosial media itu banyak konten yang berterbaran sebenarnya untuk edukasi gitu ya teman-teman, tapi ternyata justru disalahpahami. Jadi kalau aku demikian, aku tandanya mengalami gejala tertentu, padahal belum tentu benar. Dan kenapa kita sering merasa bahwa kita nyaman dengan konten tersebut dan selalu melihat konten tersebut? Karena label itu memberi rasa aman dan kita merasa bahwa diri kita dipahami oleh konten tersebut. Nah, sekarang yuk kita bedakan antara dua hal, yaitu gejala dan kedua adalah diagnosis. Dimana kalau gejala, misalkan kamu itu merasa dirimu susah fokus, belum tentu itu adalah ADHD, tapi bisa jadi susah fokusnya yang kamu rasakan itu karena kamu stres, karena kamu cemas, karena kamu burnout, atau misalkan ada traumatis di masa lalu yang itu menjebak dirimu dan akhirnya membuatmu susah fokus. Atau misalkan kamu sedih berkepanjangan, belum tentu kamu depresi, tapi bisa jadi kamu misalkan kewalahan, atau misalkan kamu sempat ada pengalaman kehilangan, atau misalkan ditinggal oleh seseorang yang kamu sayangi, seperti itu. Jadi itu memang gejala seperti itu dan itu valid, memang kamu alami, tapi belum tentu bahwa gejala yang kamu rasakan itu berujung pada diagnosa atau diagnosis. Nah, kami para psikolog untuk menegakkan diagnosa itu butuh yang namanya assessment secara lengkap, secara penuh atau secara keseluruhan, di mana hal itu akan membantu kami untuk melihat polanya seperti apa, dari kapan sih sebenarnya gejala itu muncul, kemudian apakah frekuensinya sesering itu, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap aspek-aspek di dalam diri kamu gitu, dan apakah itu persisten munculnya atau tidak gitu, dan itu muncul di satu setting kah atau di banyak setting, karena untuk menegakkan diagnosa itu penting di beberapa setting dan juga harus muncul secara persisten. Kenapa mislabeling itu berbahaya untuk diri kita? Dikarenakan ketika kita mislabeling dan itu salah teman-teman untuk mendiagnosa diri kita, itu akan berdampak pada identitas diri kita yang terkunci. Lalu yang biasa terjadi adalah mengkambing hitamkan diagnosa tersebut untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Contohnya ketika kamu merasa bahwa kamu susah untuk fokus, kamu susah untuk teratur, kamu sering lupa, berarti itu sah-sah aja kalau kamu akhirnya terhambat skripsinya. Atau misalkan kamu merasa bahwa dirimu capek sama orang lain gitu, dan kamu merasa bahwa ya memang aku susah untuk berkomunikasi, atau aku susah untuk menjalin relasi dengan orang lain karena aku avoidant. Padahal itu nggak menjadi alasan untuk kita tidak berelasi dengan orang lain. Padahal bisa jadi itu bukan gangguan teman-teman gitu, melainkan itu sebenarnya luka atau pola dari pengalaman kita di masa lalu, dimana itu juga bagian dari kita untuk bertahan hidup atau survival moodnya kita gitu, yang dimana dulu berguna, tetapi untuk saat ini itu sudah menghambat diri kita. Nah, gimana kalau kita akhirnya salah untuk melabeli diri kita gitu, yang dimana akhirnya kita bukan fokus pada mencari akar permasalahan yang sebenarnya kita alami gitu, dan akhirnya membuat diri kita berfungsi secara keseharian gitu dengan peran-peran yang kita alami, tapi justru kita fokusnya pada gimana ya caranya untuk membenarkan si labeling tadi yang kita sematkan pada diri kita sendiri. Kapan sih kamu harus ke psikolog? Sebenarnya kalau untuk ke psikolog kita nggak perlu untuk menunggu
menunggu parah ya teman-teman gitu. Tapi kita bisa untuk men-screening dengan 4D, di mana D yang pertama adalah distress, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita kewalahan. Kemudian yang kedua adalah dysfunction, ketika kita sudah terganggu keberfungsian kita di aspek dalam hidup kita, misalkan di aspek pekerjaan, di aspek pendidikan atau akademik atau relasi sosial. Kemudian D yang ketiga adalah defiance, di mana ada pola yang sudah menyimpang untuk diri kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir di 4D adalah duration gitu, di mana di sini adalah terkait dengan durasi. Sudah seberapa lama sih sebenarnya gejala yang teman-teman sudah keluhkan? Jadi tidak perlu khawatir untuk ke psikolog gitu, dan tidak perlu untuk menunggu parah dulu baru teman-teman ke psikolog. Dan itu bukan berarti teman-teman lebay kalau untuk ke psikolog gitu, tapi perlu kita cek sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Daripada kamu mislabeling, sebaiknya kamu mengakui apa yang sebenarnya terjadi dalam dirimu, dan itu valid, tapi tanpa langsung mendiagnos dirimu sendiri atau melakukan self-diagnose, sehingga kamu bisa lakukan seperti ini daripada langsung, wah aku ADHD nih karena aku nggak bisa fokus. Tapi akui bahwa oke, aku sekarang memang susah fokus, tapi kira-kira susah fokusku ini karena apa ya? Daripada aku bilang bahwa aku avoidant nih, terus akhirnya nggak bisa untuk berelasi. Oke, aku kayaknya ragu-ragu nih untuk menjalin relasi sama orang ini. Kira-kira kenapa ya? Apa ya yang bisa aku lakukan untuk aku bisa berfungsi berelasi sama orang tersebut?